Nah, ini motor yang salah satu termurah untuk pekan ini. Oke guys, lanjut kita ke unit mobil. Nah, ini ada mobil 30 jutaan, kita cek dulu nih guys. Sekarang udah turun harga nih guys, jadi 38 juta rupiah. Ini di depan kita ada mobil agak langka di lelangan nih. Nah, kita coba cek dulu datanya yuk. Oke, ini lanjut nih, salah satu primadona juga, cuman 30 jutaan juga. Oke, buat teman-teman yang nyari Sienta, di depan kita ada Toyota Sienta tipe G. Nah, ini yang selalu ditanya nih, H1 kok belum dilelang, akhirnya sekarang sudah dilelang. Lanjut nih, Veloz kemarin unsold, sekarang sudah turun harga. Kita langsung cek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit, dan kita akan ngecek nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbit. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smartbit, bisa cek informasinya di deskripsi video gue ini, atau teman-teman langsung aja cek di websitenya ya. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru video dari Dozo21. Oke, ada unit-unit murah atau menarik apa aja yang ada di depan kita ini. Teman-teman ikutin aja terus nih video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Nah, seperti biasa, Balai Lelang Smartbit juga nggak hanya melelang mobil, tapi juga ada motor. Walaupun di sini ada kurang lebih 9 unit motor nih. Biasanya sih ada puluhan, tapi kali ini masih baru perlahan ya. Mungkin after lebaran atau 1-2 bulan kemudian akan rame lagi. Nah, motor-motor yang dilelang seperti ini nih. Ada NMAX depan kita nih. Nah, ini all new NMAX ada 23 juta 2019. Lalu di depan kita nih ada Fiction yang kemarin belum laku, sekarang harganya jadi 5.500.000. Ini tahun 2016. Ada NMAX lagi nih yang kemarin juga belum laku, jadi 16 juta sekarang. Nah, lanjut di sini ada XSR 155 cc 24.500.000, masih kondisi oke. Nah, ini motor yang salah satu termurah untuk pekan ini, 3 juta rupiah. Ini Mio Soul GT 2015. Nah, lanjut di sini ada motor 4 jutaan, adalah Mio M3 Triple S 2016. Dan 3,5 juta ada Mio M3 125 cc yang Blue Core ya 2015. Lalu 5 juta rupiah ini adalah M3 juga Blue Core 2018, masih kondisi oke nih kalau menurut gua. Dan yang terakhir ada Aerox 2018, 14 juta rupiah. Ini adalah motor-motor yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbit. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan unit-unit motor yang ada di depan gua ini, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit dan ikutin lelangnya ya. Oke guys, lanjut kita ke unit mobil. Nah, ini ada mobil 30 jutaan, kita cek dulu nih guys. Oke, di depan kita ini ada Datsun Go Panca ya, dan ini tahun 2015 yang 7-seater warna silver dengan nota pajaknya yang nggak ada, sayang di sini. Dan eksteriornya C, interiornya mesin C, cuma nanti kita cek saja sedikit. Di opennya cuma 35 juta rupiah. Coba kita cek fisiknya. Oke guys, ini adalah Datsun Go Panca Plus yang 7-seater ya. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini sudah sangat kurang sih kalau menurut gua, karena sudah full repaint dan kondisinya nih catnya agak kurang apik. Headlamp masih oke, tapi grill dan juga underguard dan lipsnya ini juga dicat ulang. Velgnya ini bukan UI yang bawaannya, tapi ini velgnya sudah gantian dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 30%, tapi masih cukup layak pakai. Lanjut kita cek di sisi sebelah kanan unit ini juga sangat kusam ya. Ada bagian dari fender dan juga pintu sebelah kanan depan ini kurang presisi. Nah, ini panel pintu depan sebelah kanan nih catnya agak kurang apik dan juga ke belakangnya agak sedikit kusam. Nah, di bagian sebelah depan kanan nih velgnya juga beda nih, walaupun warna hitam tapi beda. Jadi velgnya agak belang ya. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, ini adalah di bagian belakang dari Datsun Go-nya. Kondisi stop lampnya masih terkategori cukup sih menurut gua. 2 titik sensor parkir dan kondisinya ada beberapa baret-baret kasar juga di sisi bagian bempernya dan juga kusam di bagian sisi catnya ya. Sisanya ini kalau menurut gua C sedikit arah ke D. Mufflernya pun juga sudah gantian seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil 35 jutaan ini, ada Datsun Go Plus ya tahun 2015. Nah, kalau gue lihat di sini eksteriornya C arah ke D, interiornya C, mesinnya C sedikit arah ke D. Nah, ini di opennya cuma 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik untuk informasi lengkapnya, langsung cek di Balai Lelang Smartbit, ada di deskripsi video gue ini. Oke, nih di depan kita ada mobil agak langka di lelangan nih. Nah, kita coba cek dulu datanya yuk.
Oke guys, ini adalah Suzuki Grand Vitara 2009 automatic transmission. Nah, ini pajaknya mati di bulan 8 2017. Ini jadi salah satu PR nih, sayang banget ya. Eksterior C, interior C, mesin C, cuma nanti kita akan coba cek dulu. Di open cuma 69 juta rupiah, langsung coba kita cek fisiknya. Oke guys, ini adalah Grand Vitara di depan kita. Nah, ini gue menurut informasi dari Officer Field ini 2000 cc ya. Ini kondisi untuk di bagian eksterior seperti ini sudah agak ceper ya di bagian ground clearance-nya. Jadi ini udah masuk ke kategori C. Kita lihat lagi sisi lainnya, catnya nih harus butuh dipoles lagi. Walaupun memang ini catnya masih cukup oke menurut gue. Spion tanduknya seperti ini, velgnya sudah gantian ya, chrome seperti ini, dan kondisi bannya sih masih terbilang sekitar 40-50%. Nah, di bagian atas ini ada roof railnya, dan roof railnya ini sudah ada bongkaran, jadinya harus ada yang diganti lagi di bagian atasnya, cuman nggak terlalu major. Lalu di bagian headlamp masih oke, fog lamp juga masih terkategori cukup, termasuk masih cukup presisi di bagian nut-nutnya. Nah, kalau di bagian sisi sebelah kanannya ini, di bagian bumper kanan bawah sudah ada baretan kasar, harus di repaint lagi. Cuman nut-nutnya ini masih terbilang cukup presisi, termasuk sein mikanya nih di bagian spion nih masih oke banget. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, ini di bagian belakang dari Grand Vitaranya. Kondisinya masih terbilang oke ya, cuman nggak ada ban serepnya atau yang dibilang orang-orang ini adalah kondenya di belakang. Ini udah dicopot, lalu belum ada sensor parkirnya, dan ini masih terkategori oke ya. Stop lampnya teman-teman juga masih lihat, masih bening juga, masih oke, tapi nggak ada spoiler di bagian atasnya. Nah, ini yang gue bilang di bagian roof rail yang sudah bongkaran seperti ini, jadi ini mungkin pernah dipasangkan box ataupun crossbar. Nah, ini harus dicarikan penggantinya lagi nih. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki Grand Vitara 2009 automatic transmission. Pajaknya nih yang jadi PR bulan 8 2017. Nah, atau bisa cek dokumennya di Balai Lelang Smartbit. Kalau gue lihat sih eksteriornya C arah ke D ya, karena sudah ceper dan ini butuh dipoles lagi. Interiornya cukup, mesinnya kondisi C. Nah, di opennya di 69 juta rupiah. Nih buat teman-teman yang tertarik nih dengan SUV, cukup oke sih kalau menurut gue, ada di Balai Lelang Smartbit. Buruan cek Balai Lelang Smartbit. Oke, di belakangnya ini ada Avanza 50 juta, coba kita cek aja dulu. Oke, ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2005 guys. Odometernya ini tercatat di 99 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2019, eksterior C, interior C, mesin C. Nah, di open di 50 juta rupiah, kita coba cek fisiknya. Oke guys, seperti inilah Toyota Avanza G yang ada di depan kita, warna marun ya, dengan kondisi eksteriornya kalau kita lihat catnya sih masih terkategori cukup lah menurut gua, butuh dicuci dan sedikit dipoles lagi. Headlamp dan juga fog lamp nih masih terkategori cukup, sudah ditambahkan garnish chrome seperti ini ala-ala JDM juga untuk dudukan plat nomornya. Velgnya OEM dari Toyota dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an ya, cuman di bagian sebelah kiri belakang sudah bocor, sisanya nih masih terkategori cukup untuk di bagian sisi sebelah kirinya. Kita cek di sisi satunya. Oke, ini di bagian sisi sebelah kanan ada beberapa baretan kasar di bagian bumper, baret-baret pemakaian di bagian panel-panel dari pintu-pintunya, dan agak sedikit kusam di bagian catnya. Wajar sih ya, tahun 2005. Dan untuk di bagian atasnya ini sudah ditambahkan roof rail aftermarket seperti itu. Ya, kondisinya silenannya agak kurang rapi ya. Tapi ini masih terkategori cukup lah menurut gua. Lanjut sedikit kita cek di bagian belakang, ada spoilernya, terus di bagian belakang sudah ada N-barnya, walaupun belum ada sensor parkir ya untuk di bagian belakang. Stop lamp masih terkategori cukup, dan ini masih terbilang cukup oke lah kalau menurut gue ya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Avanza G manual transmission 2005, ini ada di depan kita nih. Di open cuma 50 juta rupiah. Kondisi pajaknya masih di bulan 7 2019. Dan ini kalau dilihat tadi kita sudah kelilingin eksterior C, interior C, mesinnya juga di C ya. Nah, ini di open cuma 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, ada Avanza 50 juta guys. Buruan cek di Balai Lelang Smartbit. Oke, ini lanjut nih, salah satu primadona juga, cuman 30 jutaan juga, mobilnya masih cukup mulus. Kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita ini ada Toyota Ayla X manual transmission tahun 2020. Gokil nih guys, makanya masih mulus banget ya. Dengan odometer masih di 4000 perak, kondisinya ini 1200 cc ya. Nah, ini pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesinnya B. Di open di 35 juta rupiah. Kita coba cek nih guys. Nah, ini di depan kita Ayla X 2020 manual transmission. Memang ini masih serba orisinil ya, velgnya kaleng seperti ini, bawaan pabrikan. Kondisi bannya masih 70%, headlamp masih oke. Belum ada fog lamp walaupun sudah ada rumah fog lampnya di unit ini. Masih cukup presisi, butuh dicuci dan dipoles
dipoles lagi nih untuk Ayla X ini, dan kondisinya akan jadi like new lagi. Agak beberapa kusam dari debu juga karena kena hujan juga, tapi ini masih oke ya. Coba cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanannya ini juga masih terkategori cukup apik ya, masih baru ya 2020, wajar banget nih, masih kondisi cukup baik banget nih, nut-nutnya cukup presisi. Nah coba cek di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang ini juga terkategori cukup apik ya, stop lamp masih oke, nggak ada sensor parkir di bagian belakang, dan juga untuk Ayla X ini nggak ada wiper untuk di kaca belakangnya. Sudah ada spoilernya, dan ini kondisi masih serba presisi dan masih serba cukup oke nih guys menurut gua. Oke, ini gokil banget guys. Ini di depan kita ada Daihatsu Ayla X 2020 manual transmission. Kondisinya masih serba oke banget nih. Eksterior B, interior B, mesin B. Sayang dipajak masih baru kemarin di bulan Februari 2020, cuman platnya masih panjang ya sampai 2025. Buat teman-teman yang tertarik, kita sudah keliling ini. Masih cukup apik. Harganya cuma 35 juta guys. Tertarik ini dengan Ayla 35 juta, kondisinya masih like new, ada di Balai Lelang Smartbit. Buruan cek Balai Lelang Smartbit. Lanjut guys, ini ada mobil van 40 jutaan EPV, kita cek aja. Oke guys, di depan kita ini ada EPV DLX tahun 2009 manual transmission, eksteriornya C, interior C, mesin C, tapi nanti kita akan cek sedikit. Pajak mati di bulan Oktober 2019 kemarin, di opennya cuma 47 juta rupiah. Kita langsung cek aja dulu fisiknya. Oke, ini adalah kondisi fisik dari EPV-nya. Kalau dilihat dari bagian eksterior ini agak kusam ya. Velgnya ini sudah ada belang sedikit. Velgnya bukan velg bawaannya ya. Dopnya juga dop Toyota. Kondisi ban kurang lebih sekitar 20 atau 30%. Jadi ada beberapa penyok-penyok kecil di bagian panel sebelah kirinya. Ada X-repair di bagian bempernya karena ada bautnya dan juga ada baret-baret kasarnya. Nah, lalu di bagian headlampnya sudah sangat kusam, jadi harus diservis lagi. Fog lampnya udah diganti dengan eagle eye seperti yang kita lihat di depan kita. Ditambahkan garnish. Ini ada seperti garnish chrome ya, tapi ini bukan garnish, ini adalah spotlight guys. Ini bisa diklet ya. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini ada beberapa bagian yang sudah baret-baret kasar dan juga retak di bagian bumper sebelah kanan. Ini dia velgnya, depan belakang beda ya. Yang depan velgnya alloy, yang belakang velgnya kaleng semua. Nah, ini kondisinya masih cukup presisi, tapi juga agak kusam di bagian catnya. Sedikit kita cek di bagian interiornya, masih terkategori cukup walaupun banyak kusamnya ya di bagian jok, di bagian plafon, dan juga di bagian door trim. Ini butuh disalon lagi dan butuh dicuci-cuci lagi guys. Ada blue warna biru di bagian dashboardnya, tapi ini nggak ada head unitnya, sayang banget. Jadi kondisinya sih agak C menuju C arah ke D nih kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada EPV DLX 2009 manual transmission dengan pajak mati di bulan Oktober 2019 kemarin nih guys. Sayang banget ya, di salah satu PR. Termasuk PR-nya nih ada di eksterior, interior juga. Karena eksteriornya nih C sedikit arah ke D, interiornya C juga sedikit arah ke D. Mesinnya masih terkategori C. Nah, ini di open di 47 juta rupiah di Balai Lelang Smartbit. Jadi teman-teman buruan cek di Balai Lelang Smartbit, ada EPV 47 juta rupiah. Nah, ini lanjut guys, ada Sienta yang kemarin belum dilelang, sekarang akhirnya sudah dilelang. Kita langsung cek aja. Oke, kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Sienta G manual transmission tahun 2017. Gokil guys, ini manual nih, lumayan nih. Kalau yang nyari manual, ada Sienta G manual di Balai Lelang Smartbit dengan pajak mati di bulan 8 2018. Eksteriornya katanya B, interior B, mesin B. Kita nanti akan cek lagi, di open di 124 juta rupiah. Oke teman-teman yang nyari Sienta, di depan kita ada nih Sienta G 2017. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya warna hitam agak kusam, tapi masih kondisi orisinil semua ya. Butuh dicuci dan dipoles lagi. Tapi kalau gua lihat di bagian bempernya ini sudah bekas cat nih. Kayaknya nih agak pernah kena di bagian depan, cuman nggak terlalu banyak, jadi agak sudah kusam dan catnya ini agak beda. Nah, ini jadi teman-teman mesti cek lagi di bagian depannya, cuman tadi dicek di bagian apron sih masih cukup aman. Nah, ini juga kurang sedikit presisi di bagian bumper kanan dan fendernya, tapi sisanya nut-nutnya ini masih terkategori oke. Nah, di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Sienta dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%-an ya, masih sangat layak pakai. Nah, kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kirinya ini cukup kusam nih, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi biar oke lagi guys. Ini bagian headlampnya gua agak suka ya, karena sudah mengandalkan proji dan multi reflektor serta black housing seperti ini, jadi cukup sangar dan cukup dinamis. Fog lampnya yang sebelah kiri ini sudah agak mengembun, jadi harus dicek lagi atau diservis lagi karena sudah kemasukan air. Coba kita cek di bagian belakangnya. Ini adalah bagian belakang dari Toyota Sienta. Agak kusam ya, ada 2 titik sensor parkir di belakang dan ada sedikit penyok nih di bagian bempernya. Kecil aja, harus di repair lagi. Sisanya sih masih terkategori cukup kalau menurut gua.
Oke, buat teman-teman yang nyari Sienta, di depan kita ada Toyota Sienta tipe G manual transmission dengan pajak mati di bulan 8 2018 kemarin, dan ini salah satu jadi PR-nya. Kalau gue lihat eksteriornya C, interiornya masih cukup baik dan mesinnya terkategori cukup baik. Nah, ini di opennya di 124 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan nih cek di Balai Lelang SmartBit. Nah, ini yang selalu ditanya nih, H1 kok belum dilelang, akhirnya sekarang sudah dilelang nih di depan kita. Langsung kita cek coba datanya. Oke, ini agak-agak silau nih. Di depan kita nih ada Hyundai H1 2500 cc ya, automatic transmission tahun 2011. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Odometernya kurang lebih di 100 ribuan lah. Pajaknya mati di bulan Februari 2020. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open 125 juta rupiah. Kita langsung cek guys. Oke guys, ini adalah H1 yang selalu ada di Balai Lelang SmartBit dan akhirnya dilelang juga di 125 juta. Nah, ini eksteriornya kalau gue lihat sih masih oke ya, hanya karena lama di lapangan seperti ini jadi kena hujan dan kena debu, butuh dicuci dan dipoles lagi. Headlamp masih oke, fog lamp di bawah termasuk cukup, grill dan juga bagian garnish chrome-nya masih terbilang cukup oke. Lalu di bagian velgnya OEM dari bawaan Hyundai, kondisi bannya masih kurang lebih 50-60%, sangat layak pakai. Nah, di bagian panel-panel pintunya nih cukup kusam jadi harus dicuci dan dipoles lagi ya, tapi masih cukup presisi. Di bagian sebelah kanan unitnya juga sama, ada beberapa kusam ya di bagian bodinya, tapi masih cukup presisi. Lalu ada beberapa baretan kasar di bagian bumper depan sebelah kanan, cuman ini butuh di repair dan juga sedikit di repaint lagi. Coba kita cek di bagian belakang dari unitnya. Oke, di bagian belakang ini kondisinya kusamnya karena kotor ya, jadi kalau dicuci ini oke lagi. Ada 4 sensor parkir di bagian belakang dan stop lamp masih oke, hanya di stiker dengan smoke transparan seperti ini. Defogger pastinya untuk kaca belakang dan kondisi spoiler serta wipernya ini masih ada. Oke, sedikit kita cek di bagian dalamnya, ini agak sedikit kusam ya untuk di bagian trim bawaan pabrikannya, kulit seperti ini, tapi ini butuh di salon lagi. Kusam juga di bagian dashboard, konsolnya dan juga bagian setirnya. Plafonnya juga agak kusam. Lalu ini adalah bagian konsol belakangnya, masih terkategori C sedikit arah ke D karena ini harus di salon kembali ya. Overall masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Oke, yang sering ditanya-tanya sama viewers dari Dozo21 dan juga beberapa orang lainnya di DM Instagram, akhirnya sudah dilelang guys. Ini adalah Hyundai H1 ya, bukan yang Royal ya, tapi yang masih yang biasa 2011 2500 cc automatic transmission. Pajak sayang nih mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Jadi ini masih terkategori oke, walaupun di dalamnya ini butuh di salon lagi ya karena sudah kusam banget. Nah, ini di open di 125 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung cek aja di Balai Lelang SmartBit untuk Hyundai H1. Lanjut nih, Veloz kemarin unsold, sekarang sudah turun harga. Kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita ada Toyota Avanza Veloz 1500 cc tahun 2013 dengan pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin. Odometernya di 137 ribuan. Ini manual transmission dengan eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di open sekarang di 104 juta rupiah. Oke guys, ini cuman kita review sekilas saja karena beberapa kali pernah kita review di video sebelumnya. Ini sudah turun harga jadi 104 ya. Ini Veloz 2013 manual transmission. Kondisi masih serba C. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih. Kondisinya kalau gue bilang serba C. Jadi yang kemarin lupa gue sebutkan di video sebelumnya, ini ada X repair di bagian bumpernya. Jadi ada bekas baut. Terus di bagian panel sebelah kanan pintu belakang juga ada penyokan kecil. Sisanya nih terkategori cukup. Dan ada beberapa cat yang sudah kusam dan juga di repaint. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Toyota Veloz 2013 manual transmission, eksterior C, interior C, mesin C, di open di 104 juta rupiah, ada di Balai Lelang SmartBit. Oke, ini yang kemarin juga masih belum sold, sekarang sudah turun lagi 38 juta nih guys. EPV DLX juga 2005. Pajak mati di bulan 6 2019 kemarin, ini manual transmission, di open di 38 juta rupiah sekarang nih guys. Nah, ini juga sama, pernah kita review kemarin sebelumnya dengan kondisi eksteriornya agak kurang, interiornya C sedikit arah ke D, mesinnya C sedikit arah ke D. Nah, headlampnya ini teman-teman juga sudah lihat kusam, fog lampnya masih cukup, sisanya nih sudah kusam ya, termasuk di seluruh bodinya, jadi kayaknya butuh di repair sedikit dan disiram lagi. Sekarang udah turun harga nih guys, jadi 38 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang SmartBit. Sebelahnya ada Luxio, sudah turun harga juga. Kita cek sedikit datanya, ini pernah kita review juga nih guys.
Oke, ini adalah Luxio M 2013 manual transmission, exterior C, interior C, mesin C. Odometernya udah di 168 ribuan. Pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Di open di 77 juta sekarang. Oke, ini kondisinya dari Luxio M. Usia ada beberapa kusam di bagian panel pintunya dan juga belang ya. Ada bekas stiker juga. Lalu di bagian sisanya ini masih terkategori cukup. Nah, ini pernah kita review juga. Unsold sekarang di 77 juta rupiah. Oke, jadi buat teman-teman yang nyari Luxio M nih ada di depan kita, di open di 77 juta rupiah di Balai Lelang Smartbit. Buruan langsung cek aja aplikasinya dan juga websitenya Balai Lelang Smartbit. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit. Jadi ada beberapa unit-unit lagi yang akan dilelang pada pekan berikutnya selain mobil yang tadi gue review. Di depan kita nih ada R3, ada Taruna juga. Jadi mobil-mobil jarang tapi ini masih belum dilelang. Lalu di depan kita nih ada BMW juga yang seri 330i nih guys. Kondisi masih oke banget. Kayaknya ini tahun 2020. Nah, lalu di bagian selanjutnya nih ada beberapa mobil-mobil entry level ya. Ada Nissan Grand Livina, ada Avanza, ada Toyota Wish juga nih, jarang ada di lelangan. Terus nanti ada Grand Max Box dan juga L300. L300 nih ada dua nih pick up nih. Sisanya jadi teman-teman pantau lagi aja di Balai Lelang Smartbit. Mobil-mobilnya bakalan menarik nih guys. Jadi pastikan aja teman-teman download aplikasinya Balai Lelang Smartbit di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan informasi terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.